Selamat pagi semuanya. Ya, salam sukacita ya buat kita semua pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan firman Tuhan pada pagi ini saya beri judul Semua Nyata di Hadapan Tuhan. Saudaraku, setiap kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup ini semuanya terlihat nyata di hadapan Tuhan. Terbuka, tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, bahkan firman Tuhan juga menjelaskan, ya, Firman Tuhan menjelaskan bahwa setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan tentang diri kita sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang suami, istri. Setiap kita akan memberikan pertanggungjawaban tentang diri kita kepada Allah, firman Tuhan menjelaskan. Dan gak hanya itu, Allah akan membawa setiap perbuatan kita ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi Bapak Ibu, bahkan perbuatan kita yang tersembunyi, yang tidak terlihat oleh manusia sekalipun, Tuhan akan membawa itu ke pengadilan Tuhan kelak. Baik itu jahat, baik itu baik. Ya, jadi siapa yang suka sembunyi-sembunyi melakukan ini itu, orang lain gak lihat, tapi Tuhan akan membawa setiap perbuatan kita yang tersembunyi itu juga ke pengadilan Tuhan. Nah, firman Tuhan yang 2 Korintus 5 juga dikatakan bahwa kita semua tanpa terkecuali, kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan setiap kita akan memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap orang, setiap perbuatan, dan kita semua kelak harus mempertanggungjawabkan tentang hidup kita ini. Dan kita akan mendapat bagian kita, baik yang baik ataupun yang jahat. Jadi betapa seriusnya kehidupan ini Bapak Ibu Saudara ya, lewat firman Tuhan ini. Dan marilah kita menjalani kehidupan ini dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Beberapa hal yang akan kita renungkan, apa kata firman Tuhan tentang hal ini ya. Klik. Yang pertama, saudaraku, kita harus menyadari bahwa ada Tuhan yang melihat. Ya, Mazmur 33 ayat 13-16 menjelaskan bahwa Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Saudaraku, Daud menegaskan bahwa ada Tuhan yang memandang dari surga dan melihat semua tanpa terkecuali, ya. Semua penduduk bumi Tuhan menilik dan Tuhan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Dan pagi ini pun saudara, Tuhan juga lihat kita. Saat tidak ada pos di kantor, Tuhan lihat kita. Saat tidak ada istri atau suami di rumah, Tuhan lihat kita. Saat tidak ada CCTV, Tuhan lihat kita. Saat kita sendirian di kamar, tidak ada seorang pun yang tahu, Tuhan lihat kita. Saat kita pura-pura, Tuhan lihat kita. Saat kita munafik, Tuhan lihat kita. Jadi tidak ada sesuatu pun yang disembunyikan di hadapan Tuhan ya. Berikutnya Amsal menjelaskan juga bahwa karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan. Segala jalan orang terbuka di mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan terbuka dan mengawasi segala jalan dan segala langkah hidup orang. Mata Tuhan ada di segala tempat dan mengawasi orang jahat dan orang baik. Saudaraku, Yusuf adalah pribadi yang sangat memahami akan kebenaran ini, saudara ya. Itulah yang membuat Yusuf itu menjadi pemuda. Dia masih muda tapi dia punya prinsip yang begitu kuat. Dia pegang prinsip yang begitu kuat dalam hidupnya. Apa itu? Firman Tuhan, kebenaran ini, ya.
Tuhan, melihat semua jalan terbuka di mata Tuhan. Dia tahu itu, dia paham itu. Hal inilah yang membuat dia menjadi sosok yang tidak mau sembarangan berbuat. Gak mau sembarangan omong, gak mau sembarangan berbuat. Sekalipun ya atasan, bos, majikan mengajak untuk melakukan sesuatu yang tidak senonoh, ya dia tahu batasan. Dia tahu mana haknya, mana yang bukan. Dia tahu mana bagiannya, mana yang bukan. Sehingga kita melihat bahwa Yusuf menjadi orang yang sangat tegas dalam sikap, tegas dalam tindakan, tegas dalam perkataan. Tidak terombang-ambing, nggak kagok, nggak sungkan-sungkan, no kompromi. Ya, kita bisa melihat dari pribadi Yusuf yang masih muda ini. Ya, dia masih muda. Ya, harusnya sungkan dong sama bosnya yang merayu-rayu setiap hari begitu ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana dia tegak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Yusuf menjadi pribadi yang tidak gampang tergoda, tidak gampang ternoda. Dia teguh apapun konsekuensi dan resikonya. Dia menjadi pribadi yang sangat menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan lebih dari takut akan manusia. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini satu nilai yang perlu ditanam kuat dalam hidup kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini juga value yang perlu ditanam dalam hidup anak-anak muda, generasi anak cucu kita. Supaya mereka hidup menghormati Tuhan, takut Tuhan, punya prinsip, tegas dalam kebenaran, tidak terombang-ambing dengan jahatnya, dengan bobroknya dunia ini. Sekalipun terbuka kesempatan untuk melakukan yang tidak baik, tidak ada orang yang melihat. Yusuf tetap tegak pada kebenaran. Saudaraku, biarlah ini yang terbangun dalam kehidupan kita, khususnya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang kita nggak tahu kapan waktunya. Ya, 1 Samuel 2 ayat 30, klik. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara, Yusuf pribadi yang menghormati Tuhan dengan sikap tingkah lakunya, dan Tuhan menghormati dia dengan caranya pada waktunya. Saudaraku, biar ini juga yang menjadi satu nilai yang kuat dalam kehidupan setiap kita, dalam pernikahan, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam pergaulan, dalam apapun juga. Berikutnya, saudara, Tuhan tidak hanya melihat, tapi Tuhan menilai. Ya, Daud berkata bahwa engkau menyelidiki dan mengenal aku, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh, engkau memeriksa kalau aku berjalan dan berbaring. Ya, dan dia juga berkata bahwa semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Daud juga paham benar tentang bagaimana Tuhan terhadap dirinya. Tuhan adalah pribadi yang paling tahu. Tuhan tahu, tapi Tuhan juga menyelidiki. Tuhan menilai, Tuhan memeriksa. Ya, Daud paham ini. Dan saudara, dari hal ini kita juga bisa lihat bahwa Tuhan memang menilai setiap kita. Bahkan Tuhan tahu siapa yang paling oke di antara kita. Siapa yang paling oke di antara yang ada. Tuhan tahu. Tuhan menilai dengan detail, spesifik. Ya, klik. Kita bisa lihat dari apa yang Allah nyatakan kepada iblis tentang Ayub. Ya, Allah berkata, tiada seorang pun di bumi seperti dia. Wow, ya. Pada zamannya Ayub tidak ada seorang pun di bumi pada saat itu yang seperti Ayub. Apanya? Yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 4 hal Tuhan temukan, tidak ada tandingannya di antara orang-orang yang ada pada zaman Ayub pada saat itu. Saudaraku, kita bisa melihat bahwa Tuhan menilai dengan begitu rupa. Ya, klik berikutnya. Tuhan juga menilai. Tuhan tahu siapa yang paling oke dari keluarga Isai. Ya, untuk menggantikan Saul. Ya, ada kakak-kakaknya yang gede perawakannya, yang keren-keren, yang ganteng-ganteng. Tapi Tuhan bisa tahu siapa yang paling oke dari keluarga Isai untuk mau dipakai Tuhan untuk menggantikan Saul, saudara. Samuel terkecoh. Hamba Tuhan senior ini terkecoh. Dia melihat apa yang nampak. Ya,
Tapi Tuhan menegaskan jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Aku telah menolaknya. Keren. Ya, mentereng. Oke, punya. Banyak jempolnya. Ya, banyak yang nge-like. Banyak viewernya. Ya. Tapi aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Untuk menggantikan sebagai seorang raja yang di mana? Yang di padang sana, ya, di padang belantara menggembalakan domba, baunya nggak jelas, ya, tampangnya juga mungkin nggak jelas, tapi ternyata Tuhan menerawang sampai ke lubuk hati seseorang, ya. Saudaraku, manusia bisa salah menilai. Hamba Tuhan bisa salah menilai. Hamba Tuhan senior bisa salah menilai. Imam Eli, ya, salah mengira Hana yang sedang menangis terisak-isak dengan kesedihan, kepedihan hatinya. Ya, dia dibuli oleh madunya, ya. Tapi Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, tapi Imam Eli malah menduganya dia sebagai wanita yang mabuk. Saudara, secara manusia, ya, hamba Tuhan bisa menyakitkan, salah menilai, ya. Tapi Tuhan gak bisa salah menilai. Amin, saudaraku, ya. Nah, pernah ada sebuah peristiwa, saudara, ya, salah menilai. Ini ya, saudara, 2018, Kick Andy. Ya, saudara, siapa yang mengikuti kisah ini, ya? Kick Andy, ya, ada seorang yang terpilih sebagai Kick Andy Heroes 2018, seorang yang bernama Julianto Eka Putra. Ini seorang pendiri sekolah gratis SMA Selamat Pagi Indonesia di Batu Malang. Pak, ini tetangganya Pak Tim, ya. Saudaraku, ini heboh, ya. Dia sudah terpilih sebagai Kick Andy Heroes pada saat itu, tapi ya, waktu ke depan, ya, berikutnya ini terakhir kemarin 2 tahun yang lalu, dia ditemukan bahwa dia melakukan kekerasan seksual kepada, ya, orang-orang yang ada di sekitarnya, di lingkungan sekolah itu, saudara. Dan dia mencabuli 15 orang anak, diperkirakan seperti itu. Dan dia sebagai seorang motivator, sebagai pengusaha, dan juga orangnya sangat generous, saudara, ya. Dia memperjuangkan begitu rupa anak-anak bisa sekolah, dan tidak hanya sekolah supaya dapat pekerjaan, supaya mendapat pekerjaan, dan kemudian supaya bisa dapat rumah dan seterusnya, ya. Wah, luar biasa ini orang, saudara. Tapi ternyata dia punya satu kelemahan, ya. Dia melakukan kekerasan seksual. Dan kekerasan seksual itu dilakukan terjadi pada tahun 2009. Jadi 2018 dia terpilih sebagai Kick Andy Heroes, tapi 2009 dia sudah melakukan percabulan seksual itu kepada anak-anak didiknya, begitu ya, saudara. Nah, ini viral, ini rame, ya, dipergunjingkan. Dan bahkan sekarang ini dia udah dipenjarakan dan ada vonis 12 tahun penjara. Dan warganet menuntut supaya Kick Andy mencabut penghargaan itu. Saudara, manusia bisa salah menilai, ya, jempol-jempol, angkat jempol semuanya. Tapi dibalik semuanya itu, ya, Tuhan yang tahu. Tapi Tuhan juga membongkar ini, ya, kejahatan ini. Saudaraku, berikutnya, Tuhan tidak hanya menilai, tapi dari penilaian Tuhan itu, Tuhan mau pilih orang-orangnya untuk dipakai Tuhan jadi rekan sekerjanya. Tuhan yang besar, Tuhan punya agenda besar. Tuhan punya rancangan besar dalam segala bidang kehidupan. Di gereja Tuhan, di marketplace, di lingkungan hidup kita masing-masing, Tuhan perlu rekan sekerjanya. Dan untuk bangsa Israel, ya, Tuhan, firman Tuhan berkata kisah 12 tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara,
Ini yang dicari Tuhan. Tuhan butuh mitra kerja. Tuhan butuh rekan kerja dalam banyak hal. Maukah engkau dipakai Tuhan? Biarlah kita menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan mari kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dalam hidup kita. Ada orang, nggak ada orang. Ada upah, nggak ada upah secara manusia ya. Tapi ya, berikutnya firman Tuhan berkata 2 Timotius 2, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ada pekerjaan-pekerjaan yang mulia, saudara, yang Tuhan siapkan dan Tuhan mau pakai. Orang-orang yang mau menyucikan dirinya. Ya, kita lihat Bapak Gembala Sidang kita, Pak Rubin Adi, ya, seorang yang Tuhan pakai juga. Walaupun secara manusia mungkin beliau, aku repot, gak mau untuk jadi ketua sinode ya. Tapi ya, Tuhan punya caranya, dan dengan situasi yang ada, saudara, Bapak Gembala Sidang kita, Pak Rubin Adi, Tuhan pakai. Tuhan pilih jadi ketua sinode GPI di periode ini ya, dan luar biasa Tuhan pakai dengan perkembangan yang hebat. Tuhan dimuliakan. Semuanya itu berangkat dari apa? Ya, apapun yang dikerjakan, kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, dan kita belajar melakukan setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Yang terakhir, yang berikutnya, ya, saudaraku, Tuhan tidak hanya memakai dan memilih kita, tapi Tuhan memberi upah. Ya, Kolose 3 ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudaraku, Rasul Paulus ini menegaskan bahwa apapun yang dikerjakan, kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, karena kita tahu bahwa dari Tuhan kita akan menerima bagian yang ditentukan untuk kita sebagai upah. Saudara, ada bagian yang disediakan Tuhan sebagai upah untuk apa yang Anda kerjakan. Baik dilihat orang, baik enggak, ada upah yang Tuhan sediakan. Ya, saudaraku, upah tidak hanya nanti pada saat Tuhan datang, tapi upah sementara kita ada di muka bumi ini. Tuhan menyediakan upah buat kita. Tidak hanya dari amplop yang kita dapat dari kantor kita, dari bos kita, atau pelayanan kasih yang didapat, tapi ada porsi Tuhan yang ditentukan sebagai upah buat setiap kita. Amin, saudara. Ya, manusia bisa menutup berkat, tapi kalau Tuhan yang buka, nggak ada yang bisa nutup. Ya, demikian juga sebaliknya. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya punya seorang teman, saudara, yang melayani sebuah persekutuan di Semarang, yang jadi cabang dari GPI di Salatiga ya. Dia memanage sebuah, dia jadi koordinator ibadah di GPI Semarang. Nah, jemaatnya tidak begitu banyak. Nah, ini bos showroom, showroom mobil begitu ya, sebuah merek begitu. Nah, dia dengan setia, saudara, dia dengan keluarganya, karena belum punya gereja permanen, sehingga setiap minggu dia angkut itu keyboard, sound, dia angkut gitar, dia angkut sama suami istri itu diangkut pulang, itu 6 tahun, saudara. Dan tapi sekarang sudah punya gereja permanen. Nah, dia sempat, saudara, mau minta berhenti dari pelayanan itu untuk digantikan orang lain sebab dia sudah 6 tahun begitu ya. Tapi ternyata Gembala Sidang berkata, "Enggak, tetap aja lanjutkan." Saudara, ini seorang hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan ya, sekalipun dia bekerja di luar, tapi dia melayani Tuhan dengan segenap hati. Saudara tahu, satu hari dia sedang makan soto. Dia lagi makan soto di sebuah rumah makan soto begitu ya. Nah, dia ketemu dengan seorang om-om begitu, yang dia nggak kenal. Tapi om-om ini tiba-tiba manggil dia. Dan kemudian om ini berkata, "Kamu mau nggak? Aku pinjemin, aku punya lahan 2000 meter di kota Salatiga. Dan sudah ada bangunannya, dan bangunannya itu bangunan kuno. Jadi itu jadi cagar budaya, nggak boleh di-upgrade begitu ya oleh pemerintah. Kamu mau nggak saya pinjemin 5 tahun free? Lahanku ini sudah mau disewa orang 300 juta setahun. Tapi saya nggak kasih. Saya mau kasih kamu free untuk usaha.
Ya, resto begitu ya. Kalau kamu mau, kita akan langsung ke notaris. Wow, saudara, teman saya ini kira-kira didatengin orang tiba-tiba ngomong kayak gitu, bingung nggak kira-kira? Wah, dia nggak pernah punya wacana untuk buka usaha, tapi ini bisa tiba-tiba ada orang seperti ini. Dan singkat ceritanya, teman saya itu akhirnya oke, saya mau. Dan mereka berangkatlah ke notaris dan teken free 5 tahun, berarti ya 1,5 M, saudara ya, free. Nah, saudara, sekarang lahan itu sudah dibuka menjadi ya klik sebuah resto, Batari Resto di Salatiga. Ini dengan sebuah menu nasional dengan jamuan yang ya itu orangnya ya yang sebelah kanan itu, saudara, badannya kecil begitu. Nah, sudah dibuka restonya dan ya viral begitu ya, baru 1 bulan udah ribuan yang itu viewernya dan rame ini. Sudah, sewaktu saya ketemu sama dia, saya tanya begini, kamu tanya nggak itu sama si om itu, ketemu kamu nggak kenal kok tiba-tiba bisa ngasih sewa lahan 5 tahun kok ya mau-maunya, percaya-percayanya. Iya, saya juga tanya Cik, katanya. Terus jawabnya apa? Dia berkata, aku lihat kamu klik hatiku. Loh, saudara, cuman ketemu orang hatinya bisa klik. Ya, mungkin gak ada rencana di rumah, tapi langsung bisa ada transaksi free pada saat itu, saudara. Kita bisa melihat amazing banget Tuhan kita. Tuhan pencipta langit bumi, Dia yang punya segala sesuatu dengan segala isinya. Tuhan lihat kesungguhan kita. Ya, Dia gak digaji, saudara, oleh gereja untuk mengelola pekerjaan Tuhan itu. Tapi Tuhan gak pernah utang. Ada bagian yang sudah ditentukan bagimu sebagai upah oleh Tuhan. Kalau Tuhan buka pintu berkat, gak ada yang bisa nutup. Dan Tuhan akan memberi tepat dengan porsinya yang mungkin di luar pemikiran kita. Saudaraku, biar lewat semuanya ini, saudara, ya, klik ayat berikutnya. Ini membawa kita sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan yang menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan satu pemahaman kebenaran. Kita ucapkan bersama ya ayat ini, 1, 2, 3. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membelas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Selamat menjalani kehidupan ini dengan lebih bijaksana lagi, dengan takut akan Tuhan. Selamat menjadi rekan kerja Tuhan, melakukan yang terbaik, menjadi orang yang berkenan di hatinya, dan siap-siap menantikan mendapat upah yang Tuhan sediakan buat kita. Tidak hanya di sini, karena nanti Tuhan datang juga akan bawa upahnya buat kita. Amin untuk firman Tuhan.